warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan untuk pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 10 semester 1. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu ada syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang pertama ada syukur. Pengertian dari syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro, yashkuru, syukuron, yang artinya berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah SWT atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT. Sedangkan menurut istilah, syukur yaitu menerima segala nikmat dan dari pemberian Allah SWT dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah sehingga terhindar dari kemaksiatan. Dan adapun salah satu ayat yang memerintahkan untuk bersyukur yang terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika kita semua bersyukur atau berterima kasih atas pemberian nikmat dari Allah SWT, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Dan ketika kita mengingkari atau mengingkari nikmat atau tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Maka akan merasakan dan menyadari hal tersebut apabila nikmat itu sudah dicabut dari dirinya. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain ada tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, yang pertama. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Yang selanjutnya, yang kedua, ada qanaah. Secara bahasa, qanaah memiliki arti merasa cukup atau rela. Qanaah berasal dari bahasa Arab dari kata qani'a, qanaatan. Sedangkan secara istilahnya, qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan atau karunia dari Allah SWT. Orang yang berperilaku qanaah tidak sering merasa mengeluh atas pemberian yang telah diberikan kepada Allah SWT. Sudah merasa puas apa yang sudah diberikan, karena sudah puas terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Maka hendaknya dalam masalah keduniaan kita melihat orang yang ada di bawah kita dan di
di dalam masalah kehidupan akhirat kita melihat orang yang ada di atas kita. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kafafa wa qani'a bih. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menganjurkan kepada kita semua umat muslim untuk memiliki sifat qanaah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di setiap rezeki yang diberikan Allah itu wajib kita syukuri. Bagi orang yang pandai bersyukur atas setiap nikmat pemberian Allah, maka hatinya akan menjadi lapang. Adapun ciri atau perilaku orang yang bersifat qanaah, yang pertama, hidupnya dalam keadaan apa adanya dan rela atas pemberian Allah dengan penuh rasa syukur. Yang kedua, merasa cukup tanpa mengeluh atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah baginya. Yang ketiga, meyakini dalam hati bahwa kekayaan itu bukan hanya harta saja, tetapi kelapangan hati juga merupakan kekayaan yang sangat berharga. Yang ketiga, ada ridho. Ridho berasal dari kata radhiya yardo, yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Yang artinya ridho yang artinya senang, suka, dan rela. Ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dalam menghadapi cobaan, dengan senantiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Ridho berkaitan dengan perkara keimanan yang terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama ada ridho Allah kepada hambanya, yang berupa tambahan kenikmatan, pahala, dan yang ditinggikan derajat kemuliaannya. Yang kedua, ridho seorang hamba kepada Allah, yaitu mempunyai arti menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima aturan Allah ialah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Berperilaku ridho dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap kita selalu bersikap positif terhadap apapun yang kita dapatkan pada saat ini. Yang kedua, selalu berikhtiar kepada Allah dan selalu bersungguh-sungguh dalam hal bekerja. Yang ketiga, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas segala sesuatu atau kenikmatan yang telah kita terima. Macam-macam ridho. Yang pertama ada ridho terhadap perintah dan larangan Allah. Yang kedua ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga ada ridho terhadap orang tua. Yang keempat ada ridho terhadap perbuatan dan undang-undang negara. Yang terakhir ada sabar. Pengertian sabar yaitu dalam bahasa Arab berasal dari kata sobaro yaswiru, yang artinya menahan atau mengekang. Sedangkan secara istilah, sabar yaitu menahan diri atas segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri saat menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan yang dibenci. Dalil sabar yang terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Adapun macam-macam sabar, ada sabar dalam menaati Allah, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah, dan sabar dalam menghadapi masalah. Seseorang yang beriman hendaknya bersabar dalam menjalani segala ujian, cobaan, serta musibah yang datang kepadanya. Percayalah bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya yang di luar batas kemampuannya. Apabila mendapatkan cobaan, maka kita perlu bersabar dan ikhlas dengan apa yang sedang terjadi.
Memang bersikap sabar itu sangat sulit, tapi kita harus mencoba untuk menanamkan sifat sabar dari hal-hal yang terkecil, seperti menjaga lisan untuk tidak berkata kasar. Itu tadi penjelasan tentang syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Semoga kita selalu membiasakan akhlak terpuji ini dan kita juga bisa menerapkannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran akidah akhlak hari ini selesai. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dari yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.